Beralih ke informasi selanjutnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan memantau langsung situasi arus balik mudik Lebaran 2025 di Tol Cikampek, Palimanan atau Cipali arah Jakarta dengan helikopter. Rombongan berangkat dari helipad Pospam Cikopo kilometer 72 Cikampek, Jawa Barat. Dari sana, rombongan bergerak menuju kantor Jasa Marga kilometer 70 sambil memantau arus lalu lintas dari tol udara. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus balik dan efektivitas penerapan sistem one way nasional yang saat ini diberlakukan. Dan dalam pantauan udara ini terlihat arus lalu lintas di tol Cipali ramai lancar tanpa terjadi kepadatan yang berarti. Dan kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Gitami Ningrum di Tol Cipali. Gitami, kalau tadi di Cikopo, utamanya di arteri ini cukup padat, bagaimana pantauan arus balik mudik di titik Anda melaporkan? Iya Diana, saat ini saya berada di atas jembatan penyeberangan yang ada di rest area 101B dan dari sini bisa terlihat ya bagaimana situasi dan juga kondisi yang ada di tol Cipali. Bisa terlihat bahwa banyak kendaraan yang melintas namun tidak ada kepadatan yang terjadi, jadi cukup ramai dan lancar untuk kendaraan yang melintasi tol Cipali di sekitar kilometer 101 dan juga 102 ini. Dan bisa juga terlihat dari sini, Diana, jalan masuk menuju rest area 101 hanya ada beberapa kendaraan yang memasuki, tidak ada terlihat antrian panjang karena memang juga untuk rest area ini biasanya baru akan ramai sekitar pukul 18 dan juga biasanya pada siang hari, jadi pada jam makan siang dan juga pada waktu sholat maghrib dan juga jam makan malam. Dan untuk itu bisa terlihat di sini hanya ada beberapa kendaraan saja yang memasuki rest area 101. Selain itu Diana, kalau bisa lihat juga dari layar kaca Anda bisa lihat bahwa di seberangnya lagi itu adalah rest area 102. Nah, rest area 102 ini biasanya digunakan oleh pengendara yang melalui tol Cipali ini dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Namun karena one way sudah diberlakukan, maka rest area 102 ini juga bisa digunakan oleh pengendara ataupun juga pemudik yang mengarah ke arah Jakarta, Diana. Dan memang berdasarkan juga informasi yang saya dapatkan terkait dengan pantauan arus lalu lintas di tol Cipali ini, untuk hari ini cukup meningkat kalau dibandingkan dengan hari kemarin, karena memang sesuai prediksi bahwa hari ini dan besok merupakan puncak dari arus balik Lebaran tahun ini. Dan untuk datanya sendiri dari jam 00 sampai pukul 12 siang, untuk hari ini ada sekitar 64.200 kendaraan yang sudah melintasi tol Cipali, di mana per jamnya itu ada sekitar 5.300 kendaraan. Kalau kita bandingkan dengan hari kemarin misalnya, di jam yang sama, itu per jamnya dia hanya 4.700 kendaraan. Dan Diana, biasanya dari pengalaman saya selama berada di sini, jumlah kendaraan ini semakin meningkat di malam hari karena memang banyak yang memilih untuk melakukan perjalanan di siang hari misalnya, Diana. Dan kalau bisa saya informasikan juga bahwa memang tol Cipali ini dia panjangnya sekitar 116 kilometer dan memiliki 8 rest area. Dan sekarang karena memang sistemnya one way, yang tadinya untuk satu arah hanya ada 4 rest area yang bisa digunakan, sekarang semua pengemudi bisa menggunakan semua rest area. Ke-8-nya bisa digunakan untuk yang mengarah ke Jakarta. Jadi para pengendara memiliki lebih banyak
pilihan untuk beristirahat di rest area yang ada di tol Cipali ini. Dan juga untuk one way ini sendiri memang sudah diberlangsungkan secara lokal dari hari Jumat malam, dan untuk secara nasional baru diresmikan tadi pagi. Dan pastinya kita berharap dengan adanya one way ini dapat mengurai kemacetan untuk proses arus balik para pengendara dari arah Jawa menuju ke Jakarta. Dan juga dari informasi yang saya dapatkan dari Menteri Perhubungan sempat mengatakan bahwa sampai tadi malam sudah ada sekitar 1,1 juta kendaraan yang kembali ke Jakarta. Ini bukan hanya dari tol Cipali, tol Jawa saja, tetapi ini juga termasuk dari tol Merak seperti itu. Dan untuk itulah diprediksi ini ada sekitar 2,2 juta kendaraan yang akan kembali, dan kemungkinan proses sisanya ini akan berlangsung masuk ke Jakarta pada malam hari ini dan juga besok hari. Dan di sini cuacanya cukup mulai gelap, biasanya jam-jam seperti ini sudah mulai hujan. Untuk itu semua pengendara mungkin yang saat ini sedang beristirahat dan sempat menyaksikan CNN mungkin bisa lebih berhati-hati nantinya pada saat melanjutkan perjalanan, karena memang di jam-jam seperti ini biasanya di daerah tol Cipali, khususnya di daerah Subang ini sudah mulai turun hujan. Untuk itu diimbau untuk para pengendara bisa lebih pelan-pelan dan juga berhati-hati agar bisa selamat sampai di tujuan. Kembali ke Anda, Diana. Gitami, sedikit, apakah Anda mengetahui informasi sampai kapan nanti one way nasional ini akan diberlakukan, utamanya di titik Anda melaporkan di tol Cipali begitu? Iya, Diana, sampai saat ini memang untuk one way nasional ini direncanakan akan diberlangsungkan sampai besok hari, dan ini juga mungkin bersifat situasional tergantung dari jumlah kendaraan dan volume kendaraan yang memasuki wilayah tol Cipali ini, Diana. Dan memang saat ini untuk one way sendiri sudah diberlangsungkan dari tol Kalikangkung sampai ke gerbang Cikampek Utama dari kilometer 414 sampai kilometer 70 seperti itu. Jadi memang ini akan bersifat sampai saat ini informasinya masih akan diberlangsungkan sampai besok. Namun untuk pastinya ini masih bersifat situasional, Diana, dan pastinya dengan adanya one way ini diharapkan bisa mengurai kemacetan, karena tadi juga saya sempat mengecek jumlah jam perjalanan yang harus ditempuh, misalnya dari Semarang menuju Jakarta, apakah normal, apakah terlihat ada yang macet begitu di Google Maps. Contohnya saya tadi tidak melihat adanya kepadatan yang berarti, dan jumlah jam perjalanan ini masih tergolong normal, yaitu sekitar 5 jam lebih sampai 6 jam lebih dari Semarang sampai Jakarta. Ini berarti bahwa dengan adanya one way ini, untuk harapan bahwa tidak adanya kepadatan yang berarti kecuali di gerbang tol mungkin ya ada antrian sedikit, ini betul-betul bisa teratasi, Diana. Baik, one way masih diberlakukan sekiranya sampai dengan besok, tapi sifatnya situasional. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Gita Miningrum.